Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai teks eksposisi. Namun, materi yang akan kita bahas adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasannya. Oke, sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, hal utama yang harus kita lakukan adalah mencari sebuah informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara membaca intensif, artinya adalah membaca dengan seksama. Nah, setelah mendapatkan informasi yang terkandung di dalam teks eksposisi, maka kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memahami terlebih dahulu gagasan umumnya pada setiap paragraf. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan gagasan umum? Nah, sebelum masuk ke gagasan umum, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Atau lebih mudahnya adalah kalimat yang masih umum, yang memerlukan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu mengandung gagasan umum atau ide pokok, yang artinya adalah kalimat yang menjadi inti paragraf di dalam sebuah paragraf. Adapun pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pola paragraf umum khusus atau disebut dengan paragraf deduktif, di mana ide pokok atau kalimat utama terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas atau diikuti dengan kalimat penjelas. Seperti pada contoh berikut. Narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil, seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Nah, paragraf tersebut, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat atau di awal paragraf, yaitu narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Kalimat tersebut dikatakan kalimat yang masih umum karena memerlukan kalimat penjelas. Membahayakan masa depan seperti apa? Yaitu efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri. Itu adalah kalimat penjelas dan seterusnya. Maka disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua adalah pola paragraf khusus umum atau disebut dengan paragraf induktif, di mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Nah, seperti pada contoh berikut ini. Kebakaran hutan masih terus terjadi, begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Paragraf tersebut, kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Kalimatnya masih umum, yaitu keadaan seperti apa hutan tersebut bisa terlihat suram, yaitu kebakaran hutan masih terus terjadi, begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan paragraf induktif. Selanjutnya yang ketiga adalah paragraf campuran, di mana paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Seperti pada contoh berikut ini. SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal, yaitu SMP Indonesia merupakan sekolah favorit.
Seperti apa sekolah favoritnya? Yaitu banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Itu adalah kalimat penjelasnya. Lalu ditegaskan ulang kembali pada kalimat terakhir, yaitu SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Istilahnya adalah sebuah kesimpulannya. Itulah yang dimaksud dengan paragraf campuran. Adapun langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi adalah: 1. Perhatikan judul teks, di mana judul ini mewakili isi paragraf. Nah, dengan memperhatikan judul, maka kita dapat mengetahui isi paragraf secara umum. 2. Temukan gagasan utama setiap paragraf. Artinya, dalam teks eksposisi, setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang dapat terletak di awal paragraf disebut dengan deduktif, di akhir paragraf disebut dengan induktif, atau terdapat di awal dan di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Langkah selanjutnya adalah rangkailah gagasan utama setiap paragraf, di mana setelah menemukan gagasan utama setiap paragraf, selanjutnya adalah merangkai kalimat yang ringkas dan sederhana, tetapi tidak mengubah makna dari isi teks tersebut. Itu adalah langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Perhatikan contoh teks eksposisi yang berjudul UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Baik, setelah memperhatikan dan mencermati contoh teks eksposisi yang berjudul UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan, terdapat 5 paragraf. Nah, setiap paragrafnya kita harus menentukan gagasan utamanya. Gagasan utamanya, paragraf pertama adalah dampak ujian nasional UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Paragraf 2, kesibukan siswa menghafal dan terampil mengerjakan soal jelas akan berpengaruh terhadap gaya mengajar seorang guru. Paragraf 3, jika UN dengan model hafalan semacam ini dilakukan secara terus-menerus, dunia pendidikan kita akan sulit melahirkan generasi masa depan yang kritis dan kreatif. Paragraf 4, jika dunia pendidikan kita tidak mengalami kemajuan, tentu akan berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa. Paragraf 5, masalah ini benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan, karena UN ini ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Itulah kalimat utama atau gagasan utama yang terdapat di setiap paragrafnya. Setelah menentukan paragrafnya, kita buatlah kesimpulan dari kalimat utama tersebut. Adapun kesimpulan dari tiap paragrafnya adalah: ujian nasional belum terdampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan, karena siswa hanya disibukkan untuk menghafal dan terampil dalam mengerjakan soal, sehingga anak dapat berdampak terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan perlu memperhatikan persoalan ini secara sungguh-sungguh. Oke, itu adalah kesimpulan yang diambil dari tiap paragrafnya, dengan cara meringkas dan menyederhanakan kembali, namun tidak merubah makna dari isi teks tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan cermati. Dan terima kasih telah mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia materi menyimpulkan teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.